Dalam perang modern, kekuatan tidak selalu lahir dari teknologi paling mutakhir atau desain paling futuristik. Dalam banyak konflik besar, justru platform lama yang dirancang dengan filosofi daya hancur, ketahanan, dan doktrin militer matang masih mampu memainkan peran strategis yang menentukan. Di langit konflik Rusia-Ukraina, salah satu simbol pendekatan ini adalah kehadiran Tupolev Tu-22M3, pembom supersonik warisan era Soviet yang hingga kini tetap relevan di medan perang abad ke-21. Tu-22M3 bukan pesawat siluman, bukan pula bagian dari generasi kelima. Namun pesawat ini tidak pernah dirancang untuk adu kecanggihan teknologi. Ia diciptakan untuk satu tujuan utama, menghantam target bernilai tinggi dari jarak aman, dengan kekuatan yang sulit diabaikan. Dalam konflik Ukraina, Rusia memanfaatkannya bukan sebagai pembom penetrasi langsung, melainkan sebagai platform peluncur rudal jarak jauh, terutama rudal berat seperti Kh-22 dan versi modernnya Kh-32. Dari wilayah Rusia atau dari udara Laut Hitam, Tu-22M3 mampu menyerang target jauh di dalam Ukraina tanpa harus memasuki zona pertahanan udara paling berbahaya. Disinilah kekuatan utama Tu-22M3 terlihat secara nyata. Rusia tidak memaksakan pesawat ini untuk beroperasi di luar batas desainnya. Sebaliknya, Moskow menggunakan Tu-22M3 secara disiplin sesuai doktrin, terbang di ketinggian dan jarak aman, meluncurkan rudal berkecepatan tinggi, lalu kembali ke pangkalan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Rusia masih memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana memaksimalkan aset lama dalam konteks perang modern, tanpa harus selalu mengandalkan platform baru yang mahal dan kompleks. Secara jumlah, armada Tu-22M3 Rusia memang tidak sebesar era Uni Soviet. Diperkirakan sekitar 50 hingga 60 unit masih tercatat dalam inventaris, dengan jumlah operasional aktif yang lebih terbatas. Namun dalam perang modern, kuantitas absolut bukanlah segalanya. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana sebuah sistem digunakan, kapan ia dikerahkan, dan apa efek strategis yang dihasilkan. Dalam konteks ini, setiap sorti Tu-22M3 membawa dampak yang jauh melampaui sekedar angka, terutama ketika digabungkan dengan serangan drone, rudal jelajah, dan operasi tekanan multi-arah lainnya. Rusia juga menyadari bahwa usia platform ini tidak bisa diabaikan. Karena itu, Moskow menjalankan program modernisasi terbatas yang dikenal sebagai Tu-22M3M. Program ini tidak bertujuan mengubah Tu-22M3 menjadi pesawat generasi baru, melainkan memperpanjang umur tempurnya secara realistis. Avionik digital, sistem navigasi satelit, komunikasi yang lebih aman, serta peningkatan kemampuan peperangan elektronik menjadi fokus utama. Modernisasi ini berjalan bertahap dan selektif, mencerminkan pendekatan khas Rusia, evolusi bertahap yang pragmatis, bukan lompatan mahal yang beresiko tinggi. Bagi Ukraina, kehadiran Tu-22M3 merupakan ancaman serius, meskipun pesawatnya sendiri jarang terlihat langsung di langit. Ukraina merespons dengan membangun pertahanan udara berlapis, mengandalkan sistem barat seperti Patriot Missile System dan Iris-T SLM. Fokus utama Kiev bukan menembak pembomnya, melainkan mencegat rudal yang dilepaskan. Strategi ini cukup efektif dalam banyak kasus, tetapi juga memaksa Ukraina dan sekutunya menghabiskan sumber daya pertahanan udara yang sangat mahal untuk setiap gelombang serangan. Selain bertahan, Ukraina juga mengadopsi pendekatan ofensif asimetris dengan menyerang pangkalan udara Rusia menggunakan drone jarak jauh. Beberapa pembom strategis Rusia mengalami kerusakan di darat, dan bahkan satu unit Tu-22M3 berhasil ditembak jatuh pada 2024. Namun dari sudut pandang strategis, Rusia menunjukkan ketahanan yang signifikan. Operasi udara jarak jauh tidak berhenti. Aktivitas penerbangan strategis tetap berlangsung. Ini menegaskan bahwa Rusia masih memiliki kedalaman cadangan,
kemampuan perbaikan, serta kemauan politik untuk mempertahankan tekanan udara jangka panjang. Reaksi dunia internasional terhadap penggunaan pembom strategis Rusia sebagian besar bersifat kritis. Negara-negara Barat mengecam serangan terhadap infrastruktur energi dan sipil, sementara Rusia berargumen bahwa target tersebut memiliki nilai militer dan logistik. Terlepas dari perdebatan politik dan hukum internasional, satu fakta sulit dibantah. Kehadiran Tu-22M3 memaksa Ukraina dan sekutunya untuk terus beradaptasi, mengalokasikan dana besar, dan memprioritaskan pertahanan udara dalam skala yang sangat luas. Dalam gambaran besar konflik ini, Tu-22M3 bukan sekedar pesawat tua yang bertahan hidup. Ia adalah representasi dari pendekatan militer Rusia yang menekankan daya tahan, kontinuitas, dan tekanan strategis jangka panjang. Sementara banyak negara berlomba mengejar teknologi tercanggih, Rusia menunjukkan bahwa kombinasi desain lama, modernisasi terbatas, dan doktrin penggunaan yang disiplin masih mampu menciptakan pengaruh nyata di medan perang modern. Pada akhirnya, Tu-22M3 bukan simbol masa lalu yang terlupakan. Ia adalah bukti bahwa dalam perang, kekuatan tidak hanya diukur dari usia atau kecanggihan sebuah platform, tetapi dari bagaimana sebuah negara memahami, merawat, dan menggunakannya secara strategis. Dan dalam konflik Ukraina, Rusia telah membuktikan bahwa bahkan pembom era Soviet pun masih mampu berbicara lantang, stabil, dan penuh tekanan di langit peperangan abad ke-21. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.